Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, marilah kita buka kembali di kitab Riyadhus Shalihin kita. Di bab yang ke-44 ya. Terakhir hadis yang ke-9 saya bacakan. Sekarang hadis yang ke-10. Langsung saya bacakan. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibni Abbas, Qadima Uyainah bnu Hisnin. Uyainah ibnu Hisnin datang. Artinya datang ke Madinah sana yang dimaksud. Fanazala, maka dia tinggal ala bni akhihi, pada anak saudaranya, yaitu Al-Hur bin Qaisin. Hur bin Qais, jadi anak saudaranya, keponakan masanya gitu. Wakana, dan adalah si Hur tadi minal nafari, dari kelompok aladina, orang-orang yang yudnihim, mendekatkan mereka. Siapa? Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Wakana, dan adalah dia si Huri bin Qais tadi, al-qura'u ashabal majlisi. Umar, dia itu qura' ya, orang yang hafal daripada Al-Quran, hafalannya banyak ya. Sahabat-sahabat teman duduknya Umar radhiyallahu anhu, musyawaratihi, dalam hal musyawarahnya. Artinya si Hur ini ketika ini Umar ini jadi khalifah ya, khalifah, dimasukkan dalam majelisnya si Umar ini jadi orang-orang yang diajak musyawarah. Jadi si Umar ini punya halaqah atau punya majelis musyawarah untuk memutuskan segala permasalahan yang ada. Lah termasuk si Huri bin Qais ini termasuk majelis musyawarahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuhulan, orang-orang yang sudah dewasa, kanu adalah mereka itu ausubanan, atau kalangan anak-anak muda. Jadi yang dimasukkan dalam majelisnya si Umar itu adalah kalangan orang-orang tua maupun orang-orang muda. Mereka yang qura' tadi, kebanyakan qura'. Faqala Uyainatu, berkatalah si Uyainah libni akhi, pada anak saudaranya. Si Uyainah yang datang tadi ke Madinah
kemudian tinggal di rumah anak saudaranya si Hur ibnu Qais tadi, ya. Dia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, laka untukmu itu atau padamu itu wajhu inda hadal amiri, engkau itu punya arah, punya jalan ke hadapan si Amir. Si Amir ini adalah Umar, pemimpin ini. Fasta'dzin li alaihi, maka mintakan izin untukku alaihi atasnya, atas Amir tadi, atas si khalifah tadi, yakni Umar bin Khattab. Fasta'dzana lahu, maka si Hur tadi memintakan izin buat Uyainah. Jadi ceritanya si Uyainah ini, ya, orang luar dari kota Madinah, kemudian datang ke Madinah, mau ketemu Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia tinggal di rumah anak saudaranya, yakni si Hur ibnu Qais. Nah, setelah tinggal di sana, artinya jujuknya itu di sana, ya, di sana. Kemudian ya begini, kamu kan dekat sama Umar, ya. Kamu kan termasuk majelisnya Umar, majelis dalam musyawarahnya Umar. Nah, Mbok, saya ini dimintakan izin untuk ketemu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kamu kan punya arah untuk jalan masuk ke sana, ya, jadi pawangnya. Terus mintakan izin. Fa'adzina lahu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu mengizinkan buat si Uyainah bin Hisnin tadi, diberikan, ya udah, ya, si Hur tadi memintakan izin, ini ada saudara kami yang ingin menghadap, mungkin gitu ya. Ayo bisa, tak izinkan, suruh masuk. Nah, diizinkan. Falamma maka tatkala dakhala, si Uyainah tadi masuk, qala berkatalah si Uyainah, berkata kepada si Umar, hiya ya ibnul Khattabi, fa wallahi, sini wahai Umar bin Khattab, maka demi Allah, matu'tinal, tidaklah engkau itu memberikan kepada kami al-jazla. Jazla ini rasa, jazla kecukupan yang berupa materi ini, materi. Kamu tidak memberikan satu kecukupan berupa materi buat kami. Wala tahkumu fina bila adli, dan tidaklah kau itu berhukum pada kami ini dengan hukum yang adil. Pemimpin itu dunia ning ngoten iki. Allah. Amirul Mukminin. Fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu marah. Nek tamu teko-teko nguneni. Amirul Mukminin ya. Oh, itu tidak memberikan kepada kami, ya, rakyatnya memberikan kepada kami harta yang untuk mencukupi kami, tidak membagi-bagi harta dengan rata. Bagian nomor sekarang PKH PKI lah mungkin itu ya, nesu-nesu lah. Kamu juga menghukumi suatu pada kami tidak hukum yang adil, padahal lawan adil itu dolim. Berarti dianggap si Umar ini, kamu tuh dolim, tidak berhukum dengan hukum yang adil. Marah. Hatta sehingga hama itu berkeinginan yang kuat, ya. Si Umar tadi berkeinginan an yuqabi, bahwasanya si Umar tadi terjatuh padanya, pada si Uyainah. Artinya terjatuh kemarahan kepada dia, padu.
Nah, padune Umar niku pun mboten mulut. Nggih, biasanya nabok ngene. Dan faqala lahu, maka berkatalah lahu kepada Umar, pada Umar bin Khattab. Siapa yang berkata kepada Umar? Al-Huru, si Hur. Hur tadi yang memintakan izin saudaranya tadi. Jadi Hur ini matur kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Disebut kedudukannya, bukan disebut orangnya. Engko itu Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, ya Allah Ta'ala berkalam kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Khudhil afwa, ambillah kemaafan. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kemakrufan, sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Wa a'rid 'anil jahilina, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, rasanya bodoh. Pak Umar ketika marah, Allah Ta'ala itu menurunkan wahyu kepada nabinya ini ya. Ambillah kemaafan dan perintahkan kepada orang lain itu berbuat kebaikan, dan berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Wa inna hada minal jahilina, dan ini saudaraku ini. Artinya si Uyainah ini adalah dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh. Artinya kamu berpalinglah, ojo mbok ladeni. Wallahi demi Allah, maja wazah, tidaklah melewatinya ayat tadi. Siapa? Umar radhiyallahu anhu, si Umar radhiyallahu anhu, hina ketika talaha, dia membacanya, alaihi atasnya. Wa kana, dan adalah si Umar tadi waqafan. Waqaf artinya berhenti ketika membaca ayat seperti ini, berhenti untuk memperhatikan. Okay? Indah kitabillahi ta'ala, pada kitab Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari. Good. Kemarahan seperti apapun diingatnya dengan ayat langsung. Nah, inilah kebaikan sahabat-sahabat, apalagi sahabat pilihan, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan masing-masing sahabat itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi kalau Umar ini kelebihannya, wah, masya Allah. Gitu ya. Abu Bakar ini kelebihannya masya Allah, walaupun berbeda, tapi masing-masing itu punya keutamaan. Buktinya juga Nabi Muhammad SAW memuji kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi itu menjelaskan, kalau Umar bin Khattab ini berjalan satu gang, satu jalan, kemudian ada setannya lari, gah ketemu Umar. Insya Allah. Sudah saya ceritakan lagi, naik kita sholat kan lagi gudo. Umar melaku, Insya Allah gitu ya. Subhanallah, ini kebaikan atau derajat, letak kedekatan kepada Allah Ta'ala itu begitu dekat si Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu. Masya Allah, keutamaan. Kita lihat di hadis ini, jadi ceritanya si Uyainah ini pergi ke kota, gitu ya, pergi ke kota dengan desa, pergi ke kota, ingin melaporkan segala sesuatu kejadian yang ada dalam desanya sekarang ini, keadaan di sana. Karena begini kok Umar itu tidak pernah tahu keadaan kami yang di sana, begini dianggap tidak adil. Nah, kemudian
bertekad ingin mendatangi si Umar. Lah kebetulan di Madinah itu ada saudara, ya ada keponakan di sana, tinggal di sana. Bertepatan saudaranya si Hur ibnu Qais tadi adalah orang dekat dengan Umar karena termasuk majelis musyawarahnya Umar, kan dekat gitu. Orang yang dipakai oleh keputusannya atau usulnya diterima oleh Umar, meskipun dari kalangan orang-orang muda, dia termasuk ahlul qura, ya, orang-orang yang banyak membawa Al-Qur'an atau menghafal daripada Al-Qur'an. Nah, dia sampai di sana, ya, kemudian wah jauh-jauh, kemudian tinggal di sana ngomong sama saudaranya, kamu itu kan punya jalur untuk ketemu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tapi tidak menceritakan apa yang akan dikatakan kepada Amirul Mukminin. Oh, saya ini ingin menghadap, bok saya itu dimintakan izin untuk bisa menghadap beliau. Ya, jadi ada toto kromo, ya, orang bertamu itu toto kromo, apalagi kepada pimpinan, ya, pimpinan. Minta izin, dan diizinkan apa enggak? Saat dia tidak diizinkan ya sudah kembali, orang tidak diizinkan kok. Lah padahal tidak ada kesibukan apa-apa loh. Nah, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Apa termasuk seorang pemimpin yang mempersulit kepada rakyatnya, atau seorang pemimpin yang melayani pada rakyatnya? Nah, kalau Umar ini kan Masya Allah, ya, kantornya itu di mana-mana, di jalan bisa jadi kantor, ya. Di pasar bisa jadi kantor, ditemui di mana saja. Kalau ada keperluan, dia akan melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh rakyat tadi. Lah ini belum cerita apa kejadian yang di sana, ngerti-ngerti dunia ini. Ah ya di sini nih Pak Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Engkau itu tidak memberikan satu kecukupan kepada kami, dan engkau tidak berhukum kepada kami dengan hukum yang adil. Oh, kok perkara nih marah? Ibabe piye? Tahu-tahu kok begitu kan? Wajar ya marah seperti itu, ya. Wajar seperti itu. Wah, terus kemudian ketika marah hampir-hampir melayani, ya, berkeinginan untuk melayani, ya. Melayani kemarahan si Uyainah tadi. Nah, terus kemudian Hur karena termasuk ahli musyawarahnya si Umar, yang diambil dalam satu pertimbangan usulnya itu dipakai. Nah, dia tahu kelemahan si Umar. Artinya pengapesan Umar ini diwacake ayat-ayat Allah Ta'ala mesti, nah, dia dibacakan. Udah, wahai Amirul Mukminin, gitu ya. Allah Ta'ala itu loh menurunkan wahyunya kepada nabinya, ya. Berkalam kepada nabinya, udil afwa wa bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin, ya. Ambillah maaf, jalan kamu maafkan. Perintahlah suatu kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lah sementara ini loh, Uyainah bin Hisnin ini orang yang bodoh, orang yang nggak tahu, gitu ya. Orang yang nggak tahu hal tahu menahu soal kepemimpinanmu, ya sudah, kamu berpalinglah. Lah Umar ini tidaklah melewati satu ayat, gitu ya. Umar ini yang dia baca, ya. Nah, seperti ini dia itu berhenti. Keadaan apapun udah, yang melewati ayat seperti sudah berhenti. Kamu baca ayat, memperhatikan ayat itu. Kitab Allah Ta'ala, dia tidak melanjutkan marahnya. Jadi Umar itu nggak jadi marah, ya, tak jadi marah karena dibacakan ayat oleh Al-Hur tadi, sudah dibacakan. Insyaallah betul lagi. Fadzakir inama antam dzakir, tapi lasta alaihim bimusyaitirin. Dalam ayat yang mana? Berilah peringatan, sesungguhnya tiada lain. Inama ini kan pembatasan, tiada yang lain. Sesungguhnya tiada lain engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, itu mudzakirun, orang yang memberi peringatan. Pokoknya beri peringatan. Engkau itu seorang pemberi peringatan. Tapi yaitu
lasta alaihim bimusaitilin. Kau itu tidak bisa menguasai atas mereka. Ya, pokoknya tugasmu itu cuma memberikan apa? Ya, memberikan satu nasihat, memperingatkan mereka. Adapun tentang mau tidak maunya itu kamu tidak ada kekuasaan untuk itu. Ya, yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya. Namanya petunjuk daripada Allah Ta'ala itu hidayah itu saja. Dia benar-benar memberikan satu petunjuk kalau datangnya dari Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala itu berkehendak untuk menyesatkan satu kaum atau hamba, udah tidak ada satu orang pun yang menjadi pelindung buat mereka, yang meluruskan dari jalan kebegokan dia. Ya. Mental, Nabi itu mental kepada pamannya yang diajak masuk Islam tidak mau, diajak ibadah kepada Allah Ta'ala tidak mau sampai matinya. Sampai Nabi asli betul terima, mendoakan terus menerus itu ya, sampai itu sebelum Allah Ta'ala melarang. Sampai turun ayat meskipun kamu mendoakan sampai 70 kali tidak didengarkan oleh Allah Ta'ala. Lah ditafsiri oleh Rasulullah. Nek 70 ra dirungokke tak tambahi 71. Lah ngoten karepe. Maksudnya itu 70 itu hitungan yang banyak. Jadi tidak direken kalian Allah Ta'ala. Marilah kita juga belajar seperti keberingasan Umar yang seperti itu ya, kemarahan seperti itu. Tapi kemarahan Umar itu bukannya tidak beralasan, beralasan. Coba kalau kita orang belum kenal itu ya, apalagi Umar ini seorang Amirul Mukminin. Ini perkara ini kepiye to yo, ngerti-ngerti wong kok nguneni aku jane. Nah, kalau sudah tahu salahnya enggak mungkin Umar itu marah, enggak tahu. Dia asalkan tidak menceritakan kepiye kejadian ini, langsung aja. Ini Umar bin Khattab. Nah, kalau orang-orang beriman itu mestinya ya waladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yukhirru 'alaiha summa wala umya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi orang-orang yang ketika diberi peringatan dengan ayat-ayat pemelihara mereka, yakni Allah Ta'ala, mereka itu tidak berlagak tuli, tidak berlagak buta. Orang reko-reko ra krungu, reko-reko ora ngerti. Ya, orang-orang yang beriman mestinya. Nah, Umar ini tidak gengsi-gengsinya. Masa saya Amirul Mukminin loh. Dinasihati ya, nasihatnya baik kok. Dan kalau sudah dinasihati dengan ayat tidak empan itu terus mau dinasihati apa? Hatinya seseorang itu kalau sudah baca Al-Quran terus belum bisa luluh lantah, terus mau diluluh lantahkan dengan apa? Lainnya. Kalau kepada Al-Quran saja tidak bisa ditaklukkan hati ini. Makanya insya Allah ya, marilah kita ini jangan ditudingkan kepada orang lain, tudingkanlah kepada diri sendiri. Saya ini apa masih termasuk orang-orang yang tunduk patuh dengan ayat-ayat Allah, dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, ataukah orang-orang yang bergudul bahasanya? Almarhum Abdul Sukar nih bergudul lah, insyaallah ya. Bergudul ini nomor bukan biasa bahasa Amerika ini bahasa orang Solo sana bergudul. Jadi artinya itu keras, keras, insyaallah. Nah beginilah watak Umar bin Khattab. Hadis yang berikutnya wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah kami dulu itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hulaman, seorang anak.
Fakuntu maka adalah aku itu ahfadu, aku ini paling hafal anhu darinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama maka tidaklah yamna'uni menghalangi aku itu minal qauli dari ucapan illa kecuali anahaguna rijalan hum asannu minni, ya. Bahwasanya di sini ini, ya, pada kami itu ada seseorang yang mereka itu lebih tua daripada aku. Muttafaqun alaih. Jadi saya ini katanya itu, ya, di masa Rasulullah SAW itu termasuk masih anak-anak. Tapi saya ini orang yang paling banyak menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lah ketika Rasulullah mengatakan segala sesuatu, kemudian orang-orang itu tidak tahu, saya diam saja. Yang menghalangi kok karena ada orang-orang tua ini. Kok nek tak sauri ini, ya. Aku wae ngerti wong tua ora roh. Wong tua isin. Kan ojo-ojo Nabi ki anak kecil saja tahu lho, mosok jenengan mboten weruh. Lah nggih repot. Tidak menginginkan menjatuhkan martabat orang-orang tua. Itu Ibnu Umar apa Ibnu Abbas, ya? Saya ingat saya Ibnu Umar gitu. Diajak oleh bapaknya ketika masih kecil itu di halaqah majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan sesuatu pohon yang serba bermanfaat nih, bermanfaat itu, ya, daunnya manfaat, kemudian batangnya manfaat, terus kemudian buahnya manfaat itu apa? Jadi ngerti, Ibnu Umar itu tahu. Nah, terus orang-orang tua Rani jawab, Rasul jawab sendiri, kurma. Nah itu, ya, kurma. Lah setelah pulang dia ngomong, Pak, saat tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, sebetulnya saya tahu jawabannya. Kamu kok enggak jawab lah? Pulang mau diajak, nah, tidak termasuk dalam kelompok itu, apalagi saya anak kecil. Masa dalam musyawarahnya Rasulullah orang-orang pilihan tidak tahu, terus saya orang diajak masih anak kecil saya jawab nanti kan? Nah, itu, ya. Tidak ada yang menyenangkan hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seandainya anaknya tadi menjawab itu. Tidak ada kesenangan kecuali kesenangan ketika anaknya itu bisa menjawab itu. Nah kita lah bukan ngoten. Anaknya juara 1 maca Quran, menghafalkan 2 juz ngoten niku biasa mawon. Wong tua niku ora enek asungan. Tidak ada orang tua itu memberikan satu nopo nggih, satu iming-imingan. Kok nek apal juz amat tak tukokne pit. Nah, katanya itu kalau sepeda. Ternyata anak itu ya sekarang juara di sekolah umum, wah senangnya pun masya Allah. Apalagi nek 17-an. Wah, juara siji makan kerupuk niku, wah. Masya Allah. Dulu terjadi Pak di Semarang itu. Jadi ada perlombaan makan mie sama telur. Nah, ceritanya mie sama telur. Terjadi di Semarang sana, saya dapatkan cerita orang sana. Itu pulang anaknya itu bergembira, ayah juara 1, juara apa le? Mangan super mie kali telur. Bapak muring, bapak mungkin wong melarat le, ini orang tukang. Nah sampai bahasa kasar tukang mangan. Lah gue kok jadi anakku terus juara siji, juara mangan lah yo. Wah isin loh, juara mangan ya kan yo. Joko bukannya senang. Tidak senang, orang tua malu no. Masa anaknya juara mangan lah ya. Wong kerupuk arek jiko ngono, terus manfaatnya apa? Lari karo, manfaatnya apa? Apalagi Panjat Pinang ya dulu kok jadi panitia nih ngoten niku, Panjat Pinang niku. Sing dirah niku mboten mingsro niku awake babak blur kabeh. Ajeng kene niku disemprot banyu ya. Masyaallah. Subhanallah. Zaman-zaman yang perlombaan misi, ya, masya Allah, misi kemerdekaan dan itu dianggap buat hari karung, apalagi bal-balan pakai sarung dan lain sebagainya, kan
lelucon. Hadis yang terakhir dari bab ini, hadis yang ke-12, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akroma, tidaklah memuliakan sabun seorang pemuda syaikhon, kepada orang yang tua. Berarti syekh ini bisa di seluan untuk orang-orang yang sudah tua maupun orang-orang yang berilmu ya. Syekh misalnya 60-an itu sudah 55 itu sudah di Timur Tengah sudah syekh 70 75 itu ya syekh tuyuk-tuyuk ya, syaikhul sinihi ya gitu ya, syaikhun li sinihi, syekh pada umurnya, artinya jatuh pada umurnya. Illa kecuali qayyadallahu, Allah itu menetapkan lahu padanya ya, man orang yang yukrimuhu, orang yang akan dimuliakannya inda sinihi, ketika di waktu umurnya atau di waktu tuanya. Rawahu Tirmidzi, beriwayat Nabi Tirmidzi qala berkata, gharibun, hadis yang gharib, hadis yang aneh, asing ya. Dari seorang pemuda, hadis gharib ini ya, dia memuliakan seorang yang tua gitu ya. Allah Ta'ala itu menetapkan kepada seorang pemuda yang memuliakan orang tua tadi, nanti di akhir tuanya juga dimuliakan oleh orang lain. Maksudnya begitu, Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Tapi sayangnya di sini dianggap hori. Tapi secara hukum yang berjalan yang ada dalam kemasyarakatan memang begitu ya. Wah ini wong tua terus loro ini di nom-nomane, nah ini galak wong ini, nah itu tidak dihormati. Tapi kalau dia waktu dulu itu sayang kepada dia orang tua sudah, atau kepada anak muda gitu. Kalau anak muda kepada orang tua, itu orang tua bener ini sih wong tua ya nggak orang ngajeni bahasa kita. Pada orang tua bulani, orang tuanya sendiri aja wah masya Allah omongannya, apalagi pada orang tua orang lain. Nah, pantas dia ketuanya. Nah, terus orang mengatakan hukum karma, sebenarnya tidak ada. Hukum karma itu tidak ada. Hukum karma. Orang itu akan menanggung sesuai dengan apa yang dia lakukan. Adapun tentang hal-hal yang lain kok bersama, ya sudah. Masuk penyakit menular itu sebenarnya kan Rasulullah SAW kan sudah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, kalau penyakit bisa menular, orang yang pertama kali ditulari dari siapa? Walaupun dalam segi ilmu kedokteran mungkin dipelajari terus kemudian dibenarkan penularan itu karena kesamaan ini, kesamaan itu dan lain sebagainya. Bahkan orang punya penyakit diabetes itu ditanyakan, bapaknya diabetes mboten piye ya? Mboten udah baik, baik melih. Mboten mudeng. Dan cara kita ini bukan seperti orang Arab. Bapak kita masih kenal, mbah kita kenal, buyut kita kenal. Sak dure buyut itu orangnya siapa aja enggak kenal. Namanya enggak kenal. Buyutmu jeneng sapa mungkin saja sebagian enggak kenal. Bapak buyut biar sapa lah pun mboten kenal. Apalagi ke atas lagi. Tapi berbeda dengan orang-orang Arab sana, dia hafal. Sampai 20 itu sudah masya Allah merinding. Para habib-habib itu, sing habib tenanan, habib kribo yo irangan nih. Itu nggih jalure teng guguk niku paling. Insyaallah. Sekarang kan timbul habib. Dan tidak semua habib itu juga ya memang habib itu kalau memang betul ya habib betul ya memang keturunan Nabi. Tapi tidak semua itu menjalur dengan sebagian, apalagi habibah.
Apalagi kalau di daerah kita apa namanya gus rebutan, ya, gus-gusan, ya, tidak ada. Jadi bukanlah orang yang termasuk baik itu orang yang membangga-banggakan daripada nenek moyangnya. Kecuali kalau kita pantas membangga-banggakan Rasulullah, karena maka semua orang itu akan menjadi baik manakala orang itu mencontoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang baik, mencontoh orang baik. Dan kebaikan ini bukan dari kebaikan manusia biasa saja, bukan pengakuan Rasulullah, tapi Allah sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang menjadi baik, ingin selamat, contohlah itu loh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak ada kekurangan sama sekali, semuanya dicukupkan oleh Allah Taala dan semuanya serba benar. Salahnya saja dianggap benar, karena Allah Taala ingin memberikan satu tuntunan yang lain. Rasul kan pernah sholat asar 2 rakaat. Di kalangan itu ada Umar, ada Abu Bakar. Setelah itu Nabi kan keluar, bingung nih, kok sholat rakaatnya salam akhir. Akhirnya salah satu sahabat Nabi namanya disebut dengan Dzul Yadain itu ya, orang yang panjang tangan itu, punya tangan itu panjang tangan. Bukan panjang tangan nyolong, bukan, memang agak bidon tangan ini ngoten iki iso dawa lawan dawa. Itu memberanikan diri, ya Rasulullah, napa panjenengan niku kesupen napa salat wau niku dikosor nggih? Rasul, aku ora lali, aku ya ora kosor. Akhirnya dan napa to? Jenengan mau nembe kali rakaat tahiyat akhir terus salam. Terus Rasulullah bukannya tidak mempercayai kepada Dzul-Yadain ini, tapi memperkuat kepada sahabat. Apa ya seperti itu? Jangan kali ini sing lali malah niki lah. Betul ya Rasulullah, 2 rakaat salam. Akhirnya ada terjadi itu, terus ada tuntunan untuk kalau kurang dalam sholat itu menggenapkan terus pakai sujud sahwi. Nah, kalau kekurangan kita tetap kekurangan. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum. Cukup di bab yang ke-44 ini ada yang mau disampaikan mungkin. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian apa yang saya sampaikan. Fa'qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.